warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miat Mawati R. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri untuk memenuhi tugas dari bakteriologi 3. Nah, untuk lebih jelasnya disimak ya videonya. Definisi bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklarifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Yang pertama, suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi, masih dapat memperbanyak diri, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Berdasarkan rentang suhu bakteri ada 3, yaitu yang pertama psikofilik, yang kedua mesofilik, yang ketiga termofilik. Adapun nutrisi, nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus sumber karbon, sumber nitrogen, mineral atau sulfur, fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, primidin, dan vitamin. Yang ketiga, pencahayaan. Cahaya yang berasal sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi yang gelap karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang keempat, oksigen. Kebutuhan oksigen pada bakteri tentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, anaerob obligat. Yang kedua, anaerob anaerotoleran. Yang ketiga, anaerob fakultatif. Yang keempat, anaerob obligat. Dan yang kelima, mikroaerofilik. Di sini ada 2 anaerob obligat. Perbedaannya itu yang pertama, obligat yang tumbuh hanya dapat keadaan tekanan oksigen rendah. Adapun anaerob obligat yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang terakhir itu ada pH. pH pembenihan juga mempengaruhi kuman. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Meskipun suatu pembenihan pada mulanya baik bagi suatu kuman, tetapi pertumbuhan kuman selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri. Hal ini terutama dijumpai pada kuman yang bersifat fermentatif yang menghasilkan sejumlah besar asam-asam organik yang bersifat menghambat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.